Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama KRPN TV. Jadi pada malam hari ini kita akan mungkin menyajikan sebuah edukasi atau lebih enaknya kita bilangnya itu sharing-sharing itu guys. Jadi apa yang kita ketahui belum tentu kebenaran yang mutlak karena kita bareng-bareng belajar bersama. Mungkin untuk kalian yang lebih mau tahu tentang apa yang kita bahas kali ini, bisa lah sharing-sharing di kolom komentar. Untuk tema pada kali ini, oh mas, guyu dan guyu, ini sama loh, sembarang, cuma bahas kamu ya, ya, apa maksud? Sudah saya kerja. Oke. Mohon maaf tadi sempat belibet. Untuk sharing pada kali ini kita menggunakan tema jadi tentang jin. Jin guys, bukan celana jin tapi lebih ke makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bernama jin. Dan untuk tepatnya itu kita membahas tentang sosok jin atau yang kita itu sering menyebutnya makhluk gaib atau makhluk astral dan yang tak kasat mata itu sebagaimana mereka itu bisa istilahnya itu mengganggu manusia mungkin dengan menakuti atau dengan menampakkan wujud atau dengan suara dan sampai batas apa itu bisa mengganggu manusia. Seperti itulah pembahasannya intinya. Maksud turun sama mungkin sampai maksud dengan pengalaman yang mungkin juga tidak 1, 2, 3 tahun lah seringlah bersinggungan dengan makhluk yang tak kasat mata itu tadi. Itu untuk pengalaman sampean sendiri itu sejauh mana mereka itu bisa mengganggu keberadaan manusia mas? Mungkin gini mas ya, udah sering mas ya kita membicarakan soal jin mas ya. Dan seperti yang dibilang Mas Tony, jin itu apa? Bisa menampakkan wujudnya atau apa? Mengganggu itu jika dia itu sudah lama hidup ribuan tahun dan dia mempunyai power yang kuat. Betul mas? Gitu. Ini pengalaman sampean loh, wis udah ngopo enak lah. Kita kan sharing, jadi nanti ya kan mungkin dengan pengalaman Mas Tony itu apakah kurang pas atau mungkin ditambahin nanti bisa mas. Kita kan sharing, jadi tidak belum tentu apa yang kita ucapkan itu benar yang mutlak itu nanti kita sharing aja. Jadi menurut Mas sendiri itu bagaimana gitu ya? Kalau menampakkan wujudnya saya belum pernah ya ada pengalaman seperti itu. Cuman kalau ada dengar suara-suara seperti apalah ya, benda jatuh atau apa itu kan sudah sering. Terus yang dimaksud itu lah iku mas, ibaratnya kan ini baru yes wajare lah mas, ibaratnya pada dasarnya orang awam pun itu mengetahui ketika jin itu memang bisa mengganggu dengan cara menampakkan diri ataupun suara. Mungkin sejauh mana mas itu bisa mengganggu keberadaan manusia mas? Apa hanya sekedar menampakkan wujud terus suara dan lainnya, itu sejauh mana menurut sampai mas? Menurut saya apa ya,
tidak semua orang mas ya, tidak semua orang yang bisa merasakan atau apa melihat wujud dari jin itu sendiri. Bagi orang yang paham spiritual pasti dia tahu, tapi kalau orang awam itu tidak banyak orang yang bisa. Tapi kan banyak juga mas, maksudnya bukan hanya orang yang memang ahli dalam bidang spiritual. Kadang kan dari bangsa mereka atau bangsa yang tak kasat mata itu menampakkan wujud mas, hanya untuk menakuti, kan tidak hanya dengan orang spiritual gitu loh mas. Ya. Nah, itu gimana itu lah untuk sampai? Kalau menurut saya sih jin juga milih-milih mas ya, milih-milih orang yang mau ditakut-takutin atau yang ingin jin itu menampakkan dirinya ke orang tersebut mas. Jadi nggak semua orang. Jadi memilih orang yang mau ditakutin. Kemungkinan. Soalnya kan. Tapi kita gak gelem kabeh kok mas, gak mau. Memilih orang yang mau ditakutin, gak mau mas. Yo gak gelem mas, tapi kan tetap nekat gitu loh mas. Jin ini nekat. Jadi lebih ke jin itu memilih untuk bukan manusia yang mau toh mas, intinya tetap mau mas. Iya. Jadi kemauan Kalau jin. dia gini mas, kalau dia itu merasa takut, justru malah jin itu senang dalam arti ya pasti dia mau menampakkan wujudnya gitu. Macam guyu ya. Wah, ada telepon dari si Kedep. Oke. Mungkin ada lagi mas, hanya ojo kur masuk maksimal ini hanya untuk menakuti dengan memperlihatkan wujud tok mas. Dia nek ngeden-ngeden iki yang ngono. Ora ngono. Tapi kan ada juga jin yang memang Suara difungsikan atau diberi tugas untuk menyantet orang mas. Itu kok santet malah akhirnya. Enggak, maksudnya kan sejauh mana jin itu bisa mengganggu keberadaan manusia atau mas. Nek hanya mengganggu sekedar memperlihatkan wujud kan melayu wis kelar mas. Ya sejauh Gak omong santai sampai tak gudak terus saya. Sejauh dimana seseorang itu imannya kurang kuat. Ada kok. Aku sing lucu-lucu. Iya ra apa-apa mas, dia mungkin Gitu. sih Lah sharing iya kok. kan ayo Iki sharing. gitu, imannya kurang kuat kan otomatis tetap bisa diganggu. Nah, nek imannya kuat, ya iso. Sekira sing piye biasa. Ya pokoknya iso kabeh. Itu kalau iku mas ya memperlihatkan wujud dan nek santet itu kan gak dulu iman mas kadang itu. Ketika memang ada oknum yang menginginkan menyantet seseorang itu kan bagaimana cara dilakukan ya mas. Dan terus sejauh manusia mempunyai iman yang kuat apa. Terus ada lagi juga jin itu terkadang sampai terjadi kayak ngono coy. Aja kaya ngono. Keduren lho Mas Teko aneh. Oh gak dhuwur Mas, iki cuma pengalamannya sampean. Ini terakhir
Oh, ngerti kok Caca iki maksudnya ngerti kok. Pengalaman ini aku nyantet yo ora. Gak wis gini, tapi kan pernah juga dengar dari manusia itu terkadang juga diganggu Mas, diteror. Entah itu kiriman atau memang jin yang menyukai seseorang. Kan ada Mas, wong ki jin itu seneng karo wong sampai ditut nih sampai intinya meneror manusia tersebut Mas. Nah, jadi kalau sampean bilang gitu hanya sekedar memberikan wujud, itu kayak luwih jauh saudara Mas, luwih nemen ya. Terus maksudnya Ya itu bener gak maksudnya sampai di situ. Iya kita maksudnya. Wis lah, Itu enggak we. wis lah. sekarang mulai Oke. Terima kasih Mas Sus atas bermanfaat. paling panjang ini Mas Tony Gimana tersebut lemak. Tapi terus yang piye Enggak, iya bener jadi mak kata-kata kurang oke. ya maksud Caca paham Mas. Oke, cukup itu dari Mas Sus. Sampai saya. Ciguyu deh Mas Sus. Total lagi. kan gak apa-apa Ya oke. nanti lucu-lucuan ya Wis cukup Mas Sus sampai. oke Sampai cukup bro. cukup Oke. Wes, aku. Cukup. Wes, ngono Oke. oke panggil oke Oke, Mas Tony dulu sakit Mas Sus. monggo Mas Tony Lumayan guys, 5 menit ya Pak. 5 15. menit. Wis monggo, masuk jam 4 to. Juh, boleh tak iro tenan. Monggo langsung ke Mas Tony X guys. Pokoke Mas Susi senane guyon ae. Paham ono sampean aja delok Mas Sus sing kudu memahami sampean. Sampean kudu memahami, ngerti lah kudu ngerti maksudnya. Jadi bener maksudnya, cuma ya libet ngantuk kan. Oke Mas Tony, untuk pengalaman di dunia spiritual yang sangat jauh, sangat lama juga, mungkin bisa lah berbagi pengalaman untuk terkait tema kali ini adalah sejauh mana bangsa jin atau makhluk yang bernama jin itu bisa mengganggu, meneror dan istilahnya itu berinteraksi dengan manusia itu Mas. Padahal kita juga mengetahui secara dunia itu sudah nggak sama kan Mas, sudah nggak sama. Itu kok bisa seperti itu? Padahal dari kita manusia itu tidak semua bisa melihat mereka. Nah, monggo. Oke. Sejauh mana jin itu bisa mengganggu manusia? Mungkin itu ke nanti untuk terakhir ya Mas. Mungkin sedikit-sedikit. Jadi dari yang paling kecil lah Mas. Berarti mungkin dari bangsa jin kan ada level-levelnya ya Mas ya. Step by step. Itu apakah setiap jin itu bisa mengetahui keberadaan manusia gitu? Mengetahui keberadaan. Maksudnya bukan hanya kita yang maksudnya kalau orang awam tetap yakin kalau memang jin itu juga salah satu makhluk Tuhan kan Mas. Tapi yang kita tidak tahu lah di level yang paling rendah jin itu apakah bisa mengetahui keberadaan manusia Mas? Bisa roh secara penglihatan mereka itu Mas? Bisa. Mereka bisa melihat apapun aktivitas kita. Tapi sebaliknya kita tidak bisa leluasa melihat dunia mereka. Lalu untuk gambaran Mas, itu gambaran cara dunia manusia dan jin itu kan memang berbeda. Tapi sekilas gambaran itu gimana Mas? Kok dari jin itu bisa melihat manusia, sedangkan manusia itu tidak bisa melihat jin? Jadi mereka diberi sedikit kekuasaan, yaitu mereka bisa melihat dengan leluasa bagaimana aktivitas dunia manusia.
sebaliknya manusia hanya sedikit sekali diberikan pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, terutama dunia jin. Meskipun orang tersebut mempunyai istilahnya indigo ya, mereka tidak bisa melihat murni ataupun melihat kehidupan asli dari bangsa jin tersebut gitu. Jadi hanya mungkin di beberapa tempat ya bisa dilihat, mungkin kayak semacam pedesaan ya, seperti itu yang dilihat, tidak bisa melihat kayak semacam mungkin jalan ini tembusnya di sana gitu loh. Itu akan sangat sekali menguras power dan juga menekan panca indera, karena semakin kita jauh itu semakin besar resikonya. Tuh. Lihat kok bilang. Lah terus gini Mas, padahal manusia itu adalah makhluk yang sempurna ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau kita bisa sedikit berpikir itu, dengan kesempurnaan manusia yang memang diciptakan oleh dengan sempurna itu kok mempunyai kekurangan di situ. Kenapa Mas? Kalau ketika kita bisa mengambil kesimpulan atau hikmahnya itu gimana? Ini gini, jika ya semua orang itu bisa melihat perwujudan dari bangsa jin, mungkin kita tidak akan pernah bisa keluar rumah, Karena depan rumah kita ada jalan raya mereka. Itu contohnya. Terus kita baru keluar ada itu Tuh, Bang. yes, pola roh gembarang jenenge perumpamaan, kayak semacam kita mau makan ada usus terbang kan nggak mungkin. Jadi nggak mungkin itu adalah satu keagungan Tuhan ya, kita diberikan hanya sedikit pengetahuan tentang hal yang gaib. Jadi jika kita bisa melihat mereka, mungkin kita tidak akan pernah bisa aktivitas dengan luasa karena adanya keberadaan mereka. Oke. Lalu istilahnya itu seperti hijab atau penghalang Mas. Itu antara dunia manusia dengan jin itu apakah plak kalau kita itu berinjak di bumi, dan apakah mereka juga di bumi dengan ada penghalang tertentu atau gimana Mas? Mereka juga di bumi, tetapi dengan alam yang berbeda. Hanya saja dinding yang sangat tipis yang membedakan antara alam manusia dan alam jin. Oke. Jadi dapat disimpulkan jumlah jin itu lebih banyak ya Mas? Iya, berkali-kali lipat. Jadi ketika kita manusia itu jin itu bisa melihat manusia, mungkin tidak amat terganggu karena manusia jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau jin di Jakarta nih macet nih. Kan gini, jin itu kan juga berbagai macam jenisnya ya. Jangan bicara tentang jin dulu, kita bicara tentang orang yang sudah meninggal. Mereka punya korin. Oke. Dan korin itu hidup sebagai bangsa jin. Berapa puluh ribu sejak nenek moyang ataupun Nabi Adam yang meninggal, berapa puluh juta ribu triliun miliar Tuku Mas sebetulnya tos. korin yang sudah ada gitu ya. Itu hanya jin korin, belum jin yang keturunan iblis. Ya, jin ini apa yuk berkembang biak Mas? Ini pertanyaan menarik. Menarik pukulan. Jin itu juga berkembang biak, beranak pinak juga. Jin juga pacaran, yes. Seperti manusia Mas ya. Plek pada plek guys. Yes, pokoknya enak bosan agama perbedaan jin manusia dengan malaikat. Jin dan manusia podo ngono wis. Plek. Plek. Bentuk-bentuk itu piye? Tapi untuk bentuk ya Mas ya. Bentuk jin yang masyhur atau sering dilihat dari kacamata indera keenam kalau kata itu kan ada kuntilanak, kuntul dan sebagainya.
itu apakah asli dari perwujudan jin atau hanya manifestasi Mas? Manipulasi. 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 Terus sampean roh asli jin berapa Mas? Ya. Tak tahu saya. Ya. Asli bentuk jin asli. Gak ngerti Mas ya. Tidak satupun manusia yang mampu melihat wujud asli jin. Enak sih ngomong iso. Ya, ini antaranya sakti karo sakit. Gendeng berarti orang. Ini Mas dibangun ae. Cah ngeyel. Nah, iya, yes. Cak ngayal. Obat ngayal itu gede pilih. Nek ben ro. Ganden. Jadi perbentukan atau perwujudan yang sering dilihat itu hanya bentuk manipulasi atau manifestasi dari bangsa mereka ya Mas ya. Wujud yang memang sudah direkayasa oleh mereka. Dengan menggabungkan imajinasi manusia, Iya, dan rasa takut. rasa takut. Oke. Itu baru ke istilahnya interaksi bangsa jin dengan memperlihatkan wujud kepada manusia. Oke. Lalu untuk suara Mas, itu apakah sama? Ibaratnya bentukan tetap menyesuaikan apa yang diimajinasikan dari manusia. Untuk suara atau emang seperti itu kan gak mungkin jin terus ngedeni suara gamelan yang Cina kan gak mungkin ya Mas ya. Tidak mungkin. Jadi sama. Mungkin sedikit sama ya. Hanya ada kesamaan dan juga perbedaan adalah jin itu memiliki level masing-masing. Ada yang dia itu menunjukkan interaksi dengan suara ataupun benda yang jatuh. Adapun yang lebih parah adalah jin itu bisa menampakkan wujudnya secara nyata dengan mata. Oke. Tingkatannya lah. Oke. Terus ada pertanyaan lagi Mas. Jin juga hidup di bumi hanya berbeda atau ada penghalang itu sangat tipis ya Mas ya. Tapi ketika jin itu dimasukkan ke dalam sebuah media mungkin ke sebuah gaman atau sebagainya, itu seperti apa Mas cara penggambarannya Mas? Padahal juga jin itu juga sama seperti manusia, pokoknya yo piye lah, tapi terus dilebokno ning gaman iki terus piye maksudnya Mas? Gambaran alami seperti rumah bagi mereka. Di alam mereka itu seperti rumah. Kalau di alam kita hanya sebatas media ya, benda-benda mati. Tapi kalau bagi mereka, kalau mereka itu cocok dengan benda tersebut, mereka akan menjadikan itu rumah. Jadi kalau rumah kan nggak mungkin di jero terus Mas, tapi bisa metu ya Mas. Oh. Lalu mungkin lebih jauh lagi Mas, katakanlah baru tadi kan dikatakan hanya memperlihatkan wujud, padahal kita yang sering belusuran di tempat-tempat yang mungkin angker dan jarang dijamah oleh seseorang, itu kan belum pernah Mas langsung wujud asli. Itu belum pernah ya Mas ya. Terus ada nggak lebih lagi, berarti katakanlah lebih jauh lagi interaksi jin itu sampai meneror atau menyukai seseorang atau untuk sebagai kongkonan binatang mau dulu Mas. Itu monggo. Tapi kalau jin menyukai seseorang ya, satu ciri yang paling terlihat adalah orang tersebut tidak akan pernah bisa dekat dengan lawan jenisnya. Itu yang paling bisa dilihat oleh orang awam ya. Karena sosok itu tidak akan pernah bisa melepaskan orang yang dia cintai. Itu Seperti manusia ya Mas ya. sama. Ketika kita punya pasangan dan memang kita sangat mencintainya gitu ya, pokoknya ngono ae. Bahasa romantis ya.
itu tidak akan membiarkan satu orang pun bisa mendekati sosok yang dicintai ya mas ya. Tapi kok bisa mas dari bangsa mereka itu mencintai itu penggambaran seperti apa mas? Mungkin sama dengan manusia ya, mereka punya ketertarikan khusus ataupun ada beberapa mungkin karakter ataupun ciri-ciri tubuh lainnya yang dia sukai. Itu dominan ke tubuh atau memang ketertarikan mas? Itu dominan ke apa biasanya mas? Wajah, Wajah. dia memiliki aura yang memang jin itu suka. Pada menungso ya. Cuma enggak nek menungso tetep ayune to mas. Menungso jin ya golek ayune gantenge. Iya, sama. Jadi elek ra resiko mas. Nah, betul. Wih, dicintai jin medeni ngono. Nah, karena jin itu lebih apa ya? Kalau mencintai manusia itu dia sedikit lebih ekstrim. Karena ketika manusia itu nekat ya, misalkan melihat seseorang, jin yang menyukainya, dia akan berbuat apapun demi si laki-laki itu bisa sama dia. Seperti contoh kayak membunuh si lawan jenisnya, gitu. Semisal ibaratnya si laki-laki itu menikah dengan cewek lain gitu mas ya. Itu sing ceweknya sampai dipateni. Ya. Jika si orang tersebut tidak tahu ya, kalau yang sudah pergi ke pakar spiritual beda lagi, pasti dijauhkan dari jin tersebut. Jadi jin itu bisa sampai bagaimana memateni. Apa bahasanya? Memateni. Memantikkan umurnya. Bisa itu bisa mateni ya mas ya? Bisa. Iku lewat perantara lain atau memang secara langsung? Secara langsung Dengan cara? dia akan mengincar wanita tersebut, orang tersebut, dengan memanfaatkan, mungkin kalau orang yang punya sakit kita akan memanfaatkan sakit tersebut dengan cara menambahi sedikit bumbu magic agar penyakit itu bisa menyerang ke orang tersebut dalam titik di mana dia di titik paling lemah. Di situ dia akan bereaksi mengerjakan tugasnya. Dan ketika kita itu kalau mencintai seorang tetap ada ungkapan mas. Nah, Apakah dari bangsa jin itu juga seperti itu? mimpi biasanya. Mimpi menyatakan cinta ya mas ya? Orang tersebut akan bermimpi bertemu seseorang tapi belum pernah dia temui selama hidupnya. Itu. Tapi tidak mengatakan kalau memang dia itu jin yang Enggak. mencintainya. Enggak. Karena dia berbicara antara jiwa dengan jiwa gitu loh. Secara fisik dia nggak tahu gitu loh. Kan memang dari manusia pun tetap ada salah satu roh itu kan sesuatu yang gaib loh mas. Jadi mainnya di situ ya. Nah. Keren kan sih. Gini, ini agak anu mas, agak bikin tertarik lah. Jadi lalu ada nggak mas ciri-cirinya mas? Ketika mungkin lah kita mau mendekati seseorang, kita kan nggak pengen tuh mas binasa. Ketika cewek ini ibaratnya mau cewek nu ya mas tak idai, tapi kan aku wis mbok idai itu kan nggak mungkin mas. Gitu. Nah itu bagaimana ya ngerti mas? Soalnya kan nggak ngerti dah ide itu ada nggak ciri-ciri tertentu mas? Dia tidak akan pernah bisa kenal, maksudnya kenal dekat dengan seseorang itu dalam jangka waktu yang lama, mungkin dalam hitungan hari. Jadi ketika
aku ibaratnya share si A. Jelas si A aku di-share jin. Lagi kenalan wis angel ya Mas ya. Mungkin yang lockdown bisa, Heeh. tapi Mendekati. dalam beberapa jangka waktu yang sedikit lebih dalam, itu si orang yang tidak disertai oleh jin itu akan menjauh dengan sedikit bisikan gaib. Oke. Jadi ya tetap sulit ya mendekati Mas ya. Pasti sulit. Tapi mungkin nggak ketika mencintai jin itu mencintai seseorang yang memang sudah bersuami atau sudah beristri. Mungkin, sangat mungkin sekali. Karena Nikung nih. ada banyak sekali yang menikah dengan jin, dan itu anaknya juga nggak mungkin manusia, itu pasti anaknya jin juga. Mereka juga berhubungan itu Mas. Iya. Meskipun yang pasangannya itu manusia Mas. Nggak harus hubungan intimnya piye ya Mas. Mereka akan mewujudkan diri dengan wujud yang benar-benar nyata manusia, hanya untuk berbuat badan. Dan ketika itu yang manusia itu si perempuan apakah juga hamil Mas? Iya. Juga mengandung besar gitu. Tetapi anak yang dikeluarkan itu anak jin. Enggak, itu nanti keluar wujud manusia atau hilang gitu aja? Jin. Hilang. Nggak ada wujudnya. Tapi bukan arti, maksudnya kan banyak kasus keguguran, bukan semua itu enggak ya Mas ya? Oke. Enggak, yang tanya-tanyakan tadi kan ketika manusia itu sudah menikah Mas, apakah jin itu iso nikung Mas? Bisa. Iso. Bisa. Dan ciri nih Mas, Mungkin kalau ciri-ciri kalau orang awam tidak tahu ya. Kalau orang yang mungkin punya kelebihan, dia pasti bisa melihat di mana sosok itu akan selalu ada di saat orang itu mungkin dimanapun dia berada, dia akan selalu ada ngetutnya terus Mas. dimanapun berada. Oke. Jadi kurga ngetokno wujud itu Mas. Nek wujud itu kan nek ide melayu wis kelar. Tapi sampai sejauh seperti itu, jadi sampai dicintai jin ya. Iki aku padahal jin oke lho. Ya. Konyol. Jadi ki lanang itu jane Mas yo. Campur aduk anak si kadang ini. Tapi kan itu manifestasi to Mas. Oke wujud aslinya. Iya. Ada yang lebihan Mas, lebih iswen menolong dari dicintai jin itu. Mungkin kalau santet itu kan memang sudah banyak lah. Diteror mungkin nggak disukai jin. Kalau teror ya, itu ada dua persepsi. Jin itu suruhan manusia, kalau enggak suruhan manusia ya kita ada salah sama mereka. Dan itu nggak seburuk dicintai gitu Mas ya. Ketika kita sudah ada etikat untuk paling tidak ya minta maaf atau gimana, itu kan tetap kelar ya Mas ya urusannya. Kok ini aku nguyo itu gak terima tapi yus gak apa-apa. Oh iya. Tapi kan tetap ada Mas, maksudnya dari bangsa mereka sisi ngeyel kayak menungso pokoknya neror terus. Ada satu contoh di mana manusia itu memang bener-bener ya dablek. Oh itu kembali kepada manusianya Mas? Kalau kita yang salah ya,
Heeh. Mungkin diteror sekali ini itu masih mungkin biasa ya, 2 kali 3 kali pasti orang tua akan menanyakan pada orang pintar ya, dia saran gini, lebih baik kamu begini, terus orang tua masih ngeyel dan tidak mengakui kesalahan, jin itu akan terus meneror dia. Oh koyo wingi iki Mas, sing omah kosong sebelah omah gue Mas, sing diomong di anu sampai wetenge loro. Kayak wong ngeyel tenan. Badannya ya. Berarti sing paling nemen ya dicintai kuwi ya Mas. Ya, Iya. tapi masih bisa di handle kalau Handle. semacam itu. Nah, dengan cara yo datang ke ahli spiritual, Seperti ustaz kiai lah. ya, dirukuyah, Iya. rukuyah buat. Nggak sekolah. Tapi kan memang ada yang percaya dan ada yang menolak mentah Mas ini. Yang diabot ini. Mungkin ada lagi Mas yang luwih nemen Mas. Ya, mungkin sejauh sampai ibaratnya sampai ini suwe ini apa sih sing paling nemen iki ibaratnya sing paling gak otak. Santet paling nemen karena teror ini sing digewang tapi Nah itu kembali lagi Mas tetap sini ku memang nek ketika ini kerja loh Mas. Emang dikongkon ngono kan ya wis. Tapi memang nek naluri lho Mas, ibarat naluri karepe dhewe lho. Karep dhewe kokonan, karep dhewe kan yo mungkin yo sik kena dihendel lho. Ketika itu nek wis buruan manusia kan wis koyo wis kerja wis kontrak. Angene di situ, semua itu di situ. Mungkin itu Mas yang paling aneh ya. teror itu ya mungkin ya seperti tadi ndablek deh menungso itu, karena dendam jin itu kalau sudah ya selesai. Beda dengan manusia itu dendamnya mengerikan. Kadang sampai ke anak keturunan. Sampai mungkin seumur hidup dendam itu dendam kesumat. Berarti mesti ngoyot nih utak ya. Sak bulu-bulu dijak. Nah itu. Jadi jin itu juga punya rasa belas kasihan. Mungkin jika dirasa orang itu sudah benar-benar sudah puncaknya dia, titik lemahnya dia akan pergi. Oh saya baru ingat satu lagi. Iya pengalaman saya juga. HP hilang nih Mas. Mungkin karpe dhewe ya. Pasti gak kongkonan. Iku carane iki maksudnya piye Mas carane? Apakah itu cara seneng barangnya hanya apa kejailan usil tapi kok sampai suwi gak dibaleni Mas? lalu Iya. Karepe guyon dibelekno ngono. terus tinggal Lali ditinggal. Dalam wis teko Sumatera apa ndi kuwi rambut tengokno iki. jin iki jin pindah tempat itu paspor, dia butuh surat izin. Jadi nggak asal jin di sini bisa masuk ke Kalimantan, bisa masuk Madura itu. Tapi nek sing dicepne Mas. Kasarane sampean iki saka Surabaya nggo jin. Mbok pindah ning kene. Iku kono memang ibu tuh ngono kuwi. Kan hanya satu wilayah ya, mungkin satu pulau dia bisa beradaptasi. Kalau mungkin jin sini pindah ke Kalimantan, Dayak itu punya bahasa sendiri. Mungkin ya akan ada penyusup gitu. Dan pasti tetap diperangi Mas. Nah, karena jin lokal sana juga punya adat sendiri. Karena oleh itu kan kuyang gak mungkin dari Jawa kan. Kecuali orang Jawa sendiri
menciptakan rumor-rumor yang memang bisa dibentuk oleh mereka. Itu karena enggak cukup paling suwi ya bro. petang loh. Mungkin seperti itu, mungkin dari kalian juga pernah mengalami sesuatu yang di luar nalar, gak habis pikir, terus ya, gak maksud di akmal, seperti itu. Tulislah di kolom komentar, paling tidak kita juga mengetahui pengalaman yang aneh-aneh juga guys, dengan interaksi dari bangsa jin itu seperti itu. Dari kita cukup seperti itu, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kita hanya membagi sebuah cerita, bukan untuk dipercaya. Paling tidak apa yang kita katakan adalah sesuatu yang memang kita pernah alami sendiri. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.